Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat sore, salam literasi. Ya, kembali di channel Pena Mr. Bams. Obrolan dadakan ini sore-sore tanggal 8 Mei 2022. Saya juga mengucapkan mohon maaf lahir batin, selamat Idul Fitri. Mudah-mudahan setelah Ramadan itu kita semakin baik. Nah, di obrolan dadakan, spontan, santai, sudah hadir Kang Agus, kemudian Kang Yudi. Alhamdulillah nih on cam semuanya. Jadi saya ganti view dengan galeri. Ya, saya Mr. Bam dari SMP Taruna Bakti Kota Bandung. Ada juga rekan-rekan saya. Kegiatan hari ini juga sudah sepengetahuan MGMP TIK, BTIK, Informatika Prakarya. Pak Tony, terima kasih. Pak Tony juga menyampaikan salam. Beliau rencananya sih juga akan hadir, tapi karena baru pulang mudik, jadi titip salam aja. Beliau juga titip pesan bahwa insya Allah MGMP juga akan ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kurikulum Merdeka, kemudian juga MOU dengan robotik, sehingga di masa akhir jabatan beliau sebagai Ketua MGMP, insya Allah masih ada kegiatan-kegiatan yang akan berjalan. Kang Yudi, Kang Agus, boleh ke Kang Agus dulu, boleh sebutkan nama dengan sekolahnya, biar nanti yang nonton, karena ini akan tayang di channel Pena Mr. Bam. Silakan Kang Agus. Oke, selamat literasi semuanya. Nama saya Agus Gustiawan dari SMP Negeri 36 Bandung. Gitu ya. Silakan dilanjutkan saja. Kang Agus 336 teh biar karena 36 Bandung, kalau nanti yang nontonnya se Indonesia tuh di mana ya? Oh, boleh dong Kang Agus. 36 teh di daerah mana sih? Oke. Ya, SMP 36 Bandung terletak di wilayah barat. Kalau kata Bandung itu wilayah barat ya, masuk ke wilayah barat. Persisnya ciri khasnya adalah dekat dengan Pasar Induk Caringin, juga dengan Cigondewa gitu ya, Pasar Kain Cigondewa. Itu yang paling ininya. Alamat jelasnya Jalan Caringin, terus Jalan Caringin, tetapi tidak ada nomornya gitu ya. Iya. Berdampingan dengan SMA 17 Bandung gitu ya. Oh, dengan 17 ya. Berarti ya, tetanggaan sareng kantor PGRI-nya. Iya, betul. Dengan PGRI dekat gitu. Oke, siap ya. Kemudian silakan Kang Yudi. Oke, ini perkenalan dulu ya. Iya, biar yang nonton deh tahu gitu. Kita ngajar di mana, bukan dunia. Guru odong-odong ini. Oh iya. Ini seluruh dunia ya kayaknya. Seluruh dunia ini, seluruh dunia. Yang namanya internet kan dunia menonton semua. Ya, betul, baik. Betul. Terima kasih Mr. Bam, terima kasih. Ini karena tulisannya Kang Agus, ini paling senior sebetulnya dari saya. Pak Agus. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Yudi Kurnia. Saya adalah guru dari SMP Muhammadiyah 8 Kota Bandung. Secara secara strategis terletak di kota Antapani ya. Karena Antapani itu seperti kota ya, ramainya gitu ya. Di Antapani dekat dengan jembatan Pelangi Antapani ya. Alhamdulillah selama ini sudah mengajar kurang lebih dari tahun 2008 ya, dengan proses yang cukup panjang ya. TIK, sama berarti Prakarya, sekarang ya. Abdi ke 2008 ya. Sama-sama. Satu angkatan berarti ya. Kang Agus lebih senior. Status masih guru honor, tapi alhamdulillah sampai saat ini baru 2018 kemarin diakui menjadi guru profesional. Gaya ya. Guru honor tapi udah tetap di yayasan, udah di yayasan. Iya, udah tetap di yayasan ya. Alhamdulillah. Cuma kan bukan PNS maksudnya ya. Oh iya, betul. Kayak Pak Agus kan udah PNS yang lebih kita senior gitu ya. Ya, guru tetap yoi gitu. Tetap yoi gitu ya. Dan kalau dari struktural di MGMP kemarin itu anggota ya, bagus ya.
Saya itu anggota di Iya, anggota. Gak tahu di bidang apa gitu ya. Tapi kecintaan saya di TIK meskipun ngajar prakarya tetap TIK-nya itu sering saya selipin, Pak Gus. Makanya sering bikin konten-konten yang muatannya itu lebih cenderung ke percobaan-percobaan elektro, percobaan-percobaan komputer, karena yaitu yang namanya giroh itu selalu dibawa meskipun kita berada di mana gitu ya. Itu aja sih. Terima kasih nih Pak Agus. Kang Agus, iya kayaknya ada kata giroh itu terpengaruh dari jenggot kayaknya. Ayah tambahan intinya. Ya, atau mungkin label Muhammadiyahnya. Itu is okay lah ya. Sore-sore ngobrol begini kaitan apa ya? Bukan isu, ini udah bukan isu bicara tentang kurikulum merdeka gitu ya. Kalau di Nyeleneh kemarin kita pernah di acara Satu Guru ya, Kang Yudi ya, bareng Pak Cepi. Pak Kurniawan. Gitu ya. Oh, Pak Kurniawan betul. Yang terakhir ya Pak Kurniawan dengan Abah Dede, jangan-jangan kita tuh belum merdeka, jadi ada kurikulum merdeka gitu kan? atau dalam rangka menguatkan kembali gitu bahwa kurikulum itu memang harus merdeka gitu. Nah, ngobrol tentang kurikulum merdeka ini juga kan setiap orang pasti bakalnya beda-beda ya. Saya baru dapat undangan dari sekolah informasi tentang diklat implementasi kurikulum merdeka. Itu ada di P4 TK di Dr. Cipto Bandung. Nah, nih Pak Taryono bergabung nih kita dan sambut ya gitu, sambut gitu. Kalau perlu di mantap ya. Belum muncul. Masih connecting kan? Belum. Nah, udah. Selamat bergabung Pak Taryono. Wilujeng ya. Ini narasumber udah hadir. Pak Taryono boleh dong buka kameranya biar seru. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam. Wah, ini digana posisi lagi OTW yuk. Ya, jejak kurang kali biasa. Wah, siap. Tesawias. Oke. Izin buka kamera teh. Wah, tenan naon. Karena gini Pak Taryono, ini kan santai ya acaranya. Biasa kalau acara Pena Mr. Bam teh dadakan gitu ya. Gitu. Pak Taryono, ini karena nanti insya Allah akan dinaik ke channel Pena Mr. Bam. Jadi silahkan boleh kenalan dulu barangkali. Memperkenalkan Pak Taryono mana? Ya. Kedap. Oh, lagi cari spot. Ya, cari posisi lah. Ya. Kang Yudi di handle dulu ya. Saya ada tamu dulu sebentar deh ya. Silakan. Enggak, Pak Taryono silakan untuk memperkenalkan nih. Soalnya katanya ini akan tayang di seluruh dunia ini. Melalui YouTube-nya Pena Mr. Bam. Jadi silakan untuk memperkenalkan dari mana, sekolah mana, kemudian berapa tahun ngajar dan aktivitas lainnya. Oke, baik. Terima kasih kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Taryono. Saya mengajar di SMP Negeri 2 Bandung sejak 2009. Berarti berapa tahun ya Pak? 13 ya? 13 tahun. 13 tahun. Itu mungkin cukup atau apa lagi? Pak Taryono guru Pak. Ulang apa aja? Oh, kalau ngaulang mah kita mah kan selalu beradaptasi dengan situasi dan kondisi ya. Jangan mengatakan korban ya. Jadi tidak ada yang matuh sebetulnya mah ya. Jadi dari mulai prakarya, TIK, BTIK, ya sekarang alhamdulillah didaulat jadi guru informatika begitu. Mantap. Ini yang kita tunggu ya, gitu kan. Begitu. Kita belum berani deklarasi guru informatikanya. Pak Taryono guru penggerak juga ya? Saya kebetulan sudah masih guru penggerak,
baru 4 bulan berjalan. Insya Allah nanti 5 bulan ke depan mungkin akan terlahir Taryono kedua sebagai guru penggerak. Berarti sekarang baru dimasukin ruh ya? Ya, 4 bulan baru dimasukin ruh. Baru ruhnya gitu. Sekolah juga fisiknya sekolah penggeraknya Pak Taryono ya? Alhamdulillah untuk sekolah ya seiringan gitu ya. Jadi sekolah penggerak, saya juga ikut guru penggerak gitu. Sebetulnya tersesat Pak Bambang ikut guru penggerak itu. Kenapa? Karena memang di saat ramai kepala sekolah melakukan tes untuk jadi sekolah penggerak, di situ memang pasti kepala sekolah akan mengajak guru-gurunya supaya masuk juga di guru penggerak karena programnya mungkin agak sedikit beririsan lah dengan guru penggerak, sehingga jika sekolah penggerak ada guru penggeraknya itu boleh dikategorikan ya mendekati sempurna mungkin lah begitu. Jadi awalnya memang dipaksakan untuk ikut, tapi alhamdulillah memang lolos begitu ya. Apalagi setelah 2 bulan berjalan ternyata muncul Permendikbudristek nomor 40 begitu ya, yang ada embel-embel jadi kepala sekolah, padahal ya tidak ada niatan untuk itu sebetulnya begitu ya, tapi bonus di itu. Pendaftaran yang sekarang katanya membludak untuk Kota Bandung itu. Padahal kuotanya di saya aja di angkatan 4 hanya 130-an ya. 130 itu SMP-nya paling 25 gitu, yang notabene banyaknya dari swasta justru Pak Bambang. Gitu. Dari Angela gitu, yang guru-guru saya kayak kalau yang swasta itu luar biasa lah, mantap lah begitu. Ini yang disebut tersesat di jalan yang benar. Ya mudah-mudahan seperti Dina Sirotol Mustaqim gitu Pak. Ini Pak. Ya Pak Taryono, kita baru mulai sih sebenarnya. Kita ingin ngobrol juga tentang kurikulum Merdeka berkaitan dengan informatika, kan punya porsi lebih ya di kurikulum Merdeka ini. Nah ini karena ngobrol santai pasti ngalir ngidul, tapi insya Allah ujungnya juga akan ketemu, sehingga dari hasil obrolan ini bisa jadi bekal minimal buat kita sendiri atau kita share ke teman-teman gitu. Kalau ini saya ke Pak Taryono dulu ya, karena dari sisi sekolah juga penggerak, sekarang juga lagi jadi guru penggerak. Nah, apa yang ingin Kang Taryono sampaikan kaitan dengan kurikulum Merdeka, kemudian lebih fokus ke mata pelajaran informatika. Silakan Kang. Bisa diulang mungkin Pak Bambang sedikit ya pasti di sana ini ya lumayan saingan dengan suara tetangga. Jadi gini Pak Taryono, satu kaitan dengan kurikulum Merdeka tentu ada hal yang berbeda dengan dari istilah dan sebagainya. Nah, kemudian juga informatika itu mendapat porsi lebih ya. Gitu. Jadi naik kelas lah, informatika tuh naik kelas. Kalau kemarin kalau kelasnya mungkin kelas B, sekarang bisa jadi kelas A misalnya. Nah, apa yang ingin di-share, berbagi lah ini ya, berbagi. Silakan Kang. Oke, baik Pak. Mungkin di awal-awal juga sama begitu ya, ketika mendengar istilah merdeka, kurikulum merdeka, merdeka belajar, kadang-kadang mungkin sebagian rekan teman saya juga di sekolah mengartikan merdeka itu freedom gitu ya, sebebas-bebasnya begitu. Padahal tidak seperti itu kenyataannya. Contoh kecil ketika implementasi di bidang saya di kesiswaan saja, masih di awal-awal berasumsi kalau begitu anak boleh dong rambutnya gondrong, kalau begitu boleh dong pakai sepatu bebas dan lain sebagainya. Nah itu mungkin konsep pemahaman merdeka yang ya bukan freedom, bukan sebebas-bebasnya, tidak gitu ya. Kemudian terkait kurikulum merdeka, memang di sekolah penggerak awalnya bukan kurikulum merdeka namanya, ada kurikulum khusus untuk sekolah penggerak. Tetapi seiring waktu, karena memang kurikulum ini memang akan diterapkan di semua sekolah, baik yang bukan sekolah penggerak maupun yang sekolah penggerak, sehingga muncul istilah baru yaitu kurikulum merdeka. Nah, kemarin juga
kebetulan diundang ke saya, Pak Tony, Pak Rahmat kalau tidak salah, ada semacam inilah mungkin kajian tentang buku yang dibuat oleh penerbit Erlangga begitu. Dan memang di beberapa waktu yang lalu di khususnya sekolah penggerak sudah menyepakati bahwa ada beberapa konsentrasi mungkin yang akan dikembangkan. Nah, ini memang seperti mungkin Pak Rahmat sudah di SMP 7 sudah mengembangkan robotik dan lain sebagainya begitu. Nah, ini saya kemarin coba berdiskusi dengan Pak Rahmat dan Pak Tony juga waktu itu untuk computational thinking atau istilahnya nanti dalam pembuatan robotik itu tidak berbasis ke robotiknya, tapi ke IoT-nya begitu ya, Internet of Things-nya. Kalau kita goal-nya membuat robot itu hanya untuk keperluan lomba saja biasanya. Tetapi ketika selesai lomba, nilai gunanya tidak ada, paling hanya jadi aksesoris saja begitu. Nah, mungkin nanti dari pengembangan kurikulum Merdeka ini tiap sekolah boleh saja mengembangkan seperti contoh implementasi ketika masuk mall, kenapa sih pintunya kebuka sendiri gitu kan ya. Kemudian ketika lampu, kenapa nggak dioperasikan melalui remote control mungkin atau dengan aplikasi lainnya begitu. Jadi ketika kita membuat produk itu betul-betul terasa begitu hasilnya, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian misalnya ada robot pendeteksi tanah gitu ya, ketika kelembaban tanahnya terlalu kering, maka sensor itu akan membaca sehingga robotnya bisa menyiram tanaman begitu ya. Itu selain membantu orang meringankan pekerjaan juga saya kira sangat efektif gitu. Artinya memang terpakai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemarin memang diskusi itu sudah saya sampaikan. Kenapa disampaikan? Karena dari buku paket yang diterbitkan oleh Erlangga itu ternyata masih, ya kalau saya lihat sih masih semacam kopas dari buku-buku yang dari TIK dari Bebras itu ya, seperti itu gitu. Jadi masih belum kalau menurut saya itu nilai gunanya belum ada gitu. Kalau robot sih boleh-boleh saja dikembangkan begitu ya. Tapi kadang-kadang itu tadi ketika kita pikirkan nilai fungsinya, nilai gunanya kadang tidak ada gitu, hanya sebatas ikut lomba juara selesai begitu. Nah, ini mungkin nanti kita coba sharing lagi tentang informatika itu seperti apa. Oke, ini kelihatan Pak Taryono agak ngelag. Ya, oke, saya nyambung ke Kang Agus nih. Kang Agus, kira-kira apa memang yang lebih gimana? Barusan sempat terputus tadi ya? Ya, terputus. Mangga dilajang-lajang. Ya, memang idealnya begini Pak Bambang. Kebetulan saya tidak mengajar meskipun guru penggerak tidak mengajar di kelas 7 yang sedang melaksanakan kurikulum Merdeka ini. Nah, ini saya sudah coba sharing ke Pak Rahmat. Pak Rahmat kebetulan sudah mengajar di kelas 7, artinya dia sudah mencoba mengimplementasikan kurikulum Merdeka itu di kelasnya begitu. Tetapi saya juga dari sisi lain hanya supporting di guru penggerak, paling bagaimana caranya ada kemarin materi tentang kurikulum berdiferensiasi begitu ya. Kemudian ada juga bagaimana cara pengelolaan kelas yang baik dan lain sebagainya. Dan ini memang ketika seperti kurikulum berdiferensiasi diterapkan dalam informatika, ini saya kira sangat cocok sekali dan memang sudah keharusan di mana bakat anak dan bakat siswa itu harus betul-betul tergali begitu ya. Dari Pak Bambang mungkin sering dari acara nguping itu bahwa guru itu kan sebagai petani yang harus menyiapkan lahan subur untuk berbagai potensi anak gitu ya. Mungkin ketika di robotik pun ketika anak yang senang codingnya, dia akan menggeluti di bagian codingnya. Kemudian ketika anak senang menyambungkan alat itu istilahnya merakit, nanti anak akan
konsentrasi di merakit. Kemudian untuk desainnya mungkin anak nanti akan konsentrasi di desain. Jadi kita tidak boleh memaksakan satu anak itu harus semua pandai begitu. Kita bisa melakukan diferensiasi melalui Pak, saya senangnya di coding, jadi saya akan mengerjakan codingnya saja begitu. Nah, itu saya kira satu bentuk yang sudah pendidikan yang berpihak kepada anak begitu. Kadang-kadang kita masih arogan bahwa ketika ada satu kompetensi, anak itu diharuskan memahami itu sampai tuntas begitu. Tapi kadang-kadang kan kita tidak memperhatikan bahwa anak itu memang dominannya di mana begitu. Disitulah yang kita nanti akan gali. Sehingga nanti dari anak, bahkan bukan anak saja, termasuk kita pun mungkin Pak Yudi, dia lebih jago di codingnya, Pak Bambang mungkin di perakitannya gitu dan lain sebagainya. Sehingga nanti kompetensi-kompetensi yang dimiliki siswa ataupun ya teman-teman kita itu bisa nanti dikembangkan lebih maksimal lagi begitu. Nah itu memang sekali lagi mohon maaf mungkin secara konsep pelaksanaan di lapangan saya tidak mengajar kelas 7. Nanti kita bisa sharing dengan Pak Rahmat bagaimana dia mengimplementasi. Ya boleh dicoba dikontak mungkin sekarang Pak Agus, Pak Rahmat supaya biar lebih real begitu ya implementasi satu semester ini bahkan mau 2 semester ini bagaimana dia mengimplementasikan di informatika di kurikulum Merdeka ini. Mungkin sementara itu saja Pak Bambang. Siap. Nanti kita sharing sambil mengingat lagi saya materinya begitu. Terima kasih Pak Bambang. Boleh ya, nuhun Pak Taryono. Itulah penjelasan Pak Taryono ya, guru dari SMP Negeri 2, juga guru penggerak, sekolahnya juga sekolah penggerak. Terima kasih di sela-sela kegiatan santai udah ketinggalan ngangge topi pasti santai gitu ya Kang Agusnya. Kang Agus, kalau Kang Agus sendiri apa sih yang jadi kegelisahan tentang izin Pak Bambang kalau pakai topi itu pasti ada yang ditutupi. Kalau saya lebih ke modis aja sebetulnya lagi santai. Jadi kalau Pak Bambang nanti reuni ya, kalau jadi reuni, pengen tahu yang ditutupi naonnya, aduh penasaran ya. Ada yang pakai topi berarti ada yang ditutupi. Nanti saya perlihatkan di sesi terakhir. Luar biasa. Siap lanjut. Surprise. Ya, oke Nun. Pak Taryono namanya juga ngobrol santainya, ngobrol dadakan. Katanya yang dadakan mah enak gitu ya. Ini juga cara dadakan. Kang Agus, kalau Kang Agus sendiri melihatnya siga naon sih kurikulum Merdeka, informatika gitu dengan pengalaman yang luar biasa. Kalau saya sih lihatnya Kang Agus nih fokus banget di administrasi ya, karena administrasi juga salah satu kunci sukses seorang guru untuk ya meramu meskipun ada pergeseran, bukan pergeseran lah ya, penyempurnaan gitu dengan RPP selembar dan sebagainya. Kemudian sekarang kurikulum Merdeka RPP-nya gimana dan sebagainya. Boleh sharing Kang Agus? Mangga. Ya. Mangga tiasa share screen teh. Share screen sebentar, saya siapkan dulu. Oke. Mangga, silahkan. Oke. Saya mungkin ya mulai diawali dari ini dulu. Pertama kan ketika di MGMP TK itu sendiri ada yang men-share terkait dengan Sekolah Merdeka, di situ ada banyak link seperti itu, ada CP-nya, terus ada bukunya, ada contohnya dan sebagainya. Terus juga terkait dengan materi-materi Sekolah Merdeka lah. Kalau nggak salah itu di-share oleh Ibu Widi ya, Ibu Widi dari SMP 1. Nah, akhirnya saya coba untuk mendownload lah, istilahnya mendownload. Terkait dengan materi yang ada di situ semua gitu ya. Ini agak lama. Nah, saya coba tahap awal sih saya seperti ini dulu ceritanya. Jadi saya download dulu aja dulu semuanya, download dulu kebutuhannya. Dan saya tidak mendownload informatika saja, tapi yang saya download adalah seluruh mata pelajaran gitu ya. Kenapa? Sebab ini ada kepentingan tersendiri lah. Sorry. Siap, ini kelihatan di share kan? Belum Lihat coba. Belum kayaknya belum ke klik. Bentar. Klik share screen belum.
Tapi di sini udah dikasih sih fasilitas untuk share. Masih belum ya? Belum. Lo coba kasih hostnya, Mister. Kenapa? Udah di multiple participant udah. Udah sih sebetulnya. Tinggal nunggu ya. Tinggal nunggu ya, atau mungkin lumayan loadingnya. Ya. Boleh sambil ngobrol dulu. Sambil ngobrol aja dulu. Jadi tahap awal ketika ada share terkait dengan kurikulum Merdeka, saya coba download dulu tuh link-link tersebut, dibuka linknya, di-download semuanya, diambil. Tidak terbatas dari informatika saja, tapi seluruh mata pelajaran saya coba pelajari gitu ya. Saya pengen tahu sih sini apa saja sih sebenarnya. Terus perbandingannya antara mata pelajaran informatika dengan mata pelajaran yang lain seperti apa gitu. Nah, ketika sudah beres ke hal yang seperti itu, saya coba sambil nyantai baca-baca saja, baca-baca. Saya tidak fokus kepada apa itu kurikulum Merdeka. Sampai sekarang pun juga saya sebenarnya sangat antusias pengen tahu itu gitu ya. Tapi nanti paling nunggu dari sumbernya lah istilahnya dari siapa saja. Kemarin sempat ada informasi terkait dengan ini kurikulum Merdeka pakai link, tapi di situ saya paling males adalah ketika nge-share ke 5 grup gitu ya. Itu paling males, ya udah saya mundur aja gitu. Nunggu aja nanti yang lain baca-baca aja seperti itu. Tapi konsentrasi saya lebih fokus kepada persiapan. Andai kata saya nanti akan melaksanakan informatika ini, apakah sekolah saya itu akan siap mengikuti itu atau tidak? Saya coba konfirmasi dengan kurikulum, saya sempat share gitu ya, seperti itu bahwasanya penutupan pendaftaran sekolah yang akan ikut melaksanakan kurikulum mereka itu tambah sekian, akhirnya ada respon, akhirnya sekolah menyatakan bahwasanya 36 siap melaksanakan kurikulum mereka di tahun 2022-2023. Artinya udah fix kelas 7-nya akan mempergunakan kurikulum mereka. Artinya kan saya kudu paham tuh bagaimana cara mengimplementasikannya, persiapannya seperti apa. Betul. Secara logika, kalau saya sih kebiasaannya ya memang persiapannya agak panjang dibandingkan dengan teman-teman. Mungkin teman-teman yang lain ada yang bisa lebih cepat gitu. Tapi kalau saya lebih cenderung itu perlu minimal sebulan lah. Bagusnya memang 2 bulan sebelum pelaksanaan itu saya sudah siap dulu berbagai macam hal terkait dengan apa yang akan saya sampaikan kepada anak gitu ya. Yang dimana ya salah satunya adalah ada keterbatasan saya terkait dengan persiapan tersebut. Akhirnya ada satu kegelisahan dari diri saya, apakah yang saya baca ini udah sesuai dengan pelaksanaan yang udah dilakukan oleh sekolah yang sudah melaksanakan, contoh misalkan SMP 2, SMP 7 gitu, SMP 38 dan sebagainya. Saya pengen sharing, maka sempat saya coba lontarkan ke Mr. Bam. Yuk kita ngobrol lah, saya pengen tahu persis sih sebenarnya seperti apa sih pelaksanaannya. Lalu saya bandingkan gitu, artinya apa yang sudah saya baca, yang udah saya persiapkan dengan apa yang sudah dilaksanakan, apakah udah fix atau tidak gitu istilahnya. Terus nanti saya juga ada beberapa materi atau beberapa langkah yang memang perlu juga sharing gitu ya, sharing terutama dalam segi proses bagaimana mengajarkan informatika tersebut kepada siswa di dalam kelas. Itu yang paling penting sih. Nah, saya mulai dulu dari saya mencoba menyusun dulu terkait dengan administrasinya. Sebab administrasi adalah tonggak utama dari sebuah pelaksanaan proses pembelajaran. Jadi dengan cara kita membuat administrasi artinya kita sudah planning. Oh, saya akan seperti ini. Di minggu pertama saya akan bikin seperti ini, kedua, ketiga dan seterusnya. Itu pasti tahapan udah standar sih sebenarnya. Maka saya mencoba dulu untuk menyusun dulu ATP-nya, menyusun dulu ATP-nya, alur teknik pembelajaran gitu ya. Saya sempat baca dulu yang dari Pak Rahmat,
saya coba baca seperti itu, lalu saya coba lihat di CP-nya, oh CP-nya udah betul, udah pas gitu ya. Artinya CP yang disampaikan yang sudah saya baca dengan apa yang Mbak Rahmat sampaikan udah pas gitu ya. Cuma ketika masuk kepada materi agak sedikit berbeda. Materinya kenapa? Sebab ketika saya lihat di buku itu urutannya seperti itu. Buku kalau yang lainnya sudah baca buku informatika yang udah di-share, yang udah yang ada elektroniknya itu, maka susunannya agak berbeda tuh. Gitu ya, agak berbeda istilahnya. Maka logikanya ATP yang disampaikan kemarin, apakah ATP itu yang dipakai ataukah ATP yang berdasarkan dasar dari buku elektronik informatika yang sudah di-share gitu ya oleh pemerintah gitu. Nah, makanya saya sempat sempat beberapa kali diskusi sebenarnya ATP-nya seperti apa sih yang benarnya gitu ya, yang pasnya gitu ya. Apakah polanya itu, pola ATP-nya itu harus ngikutin itu, ataukah memang dibebaskan, ataukah seperti apa. Tapi yang penting poin-poinnya itu apakah poin-poin tersebut memang saklek harus ada itu, ataukah boleh disesuaikan gitu ya. Itu yang pingin saya dapat gitu istilahnya ke sana. Nah dari situ nanti akan muncul perencanaan yang baik. Nah, saya mencoba ya udahlah untuk sementara apa yang saya baca, apa yang saya coba pelajari, yang saya literasi gitu ya, coba saya jadikan dulu menjadi sebuah dokumen gitu ya. Akhirnya muncul dokumen ATP baru tahap awal tuh. Nah, ketika masuk kepada dokumen yang kedua terkait dengan modul, agak mentok juga tuh. Sebab saya tidak menemukan catatan terkait dengan item-item yang fix harus muncul di dalam sebuah modul yang sekarang itu modul itu dikatakan sebagai pengganti dari RPP gitu ceritanya itu. Itu belum fix gitu istilahnya. Urutannya seperti apa sih, yang pertama apa, kedua apa, ketiga apa, keempat apa, dan seterusnya gitu ya istilahnya. Makanya sampai pada saat itu pada posisi modul akhirnya sudah saya hentikan dulu lah. Saya ingin ada informasi diskusi seperti ini sehingga nanti ketika si pelatihan kurikulum merdeka yang kemarin nih ternyata modulnya dibikinnya segini-gini. Nah, itu yang ingin saya dapat dari sharing informasi pada hari ini gitu. Intinya ke sana sih sebenarnya. Selain dari itu juga nanti kalau kita sudah baca-baca gitu ya, udah baca-baca dari buku gurunya, buku siswanya gitu ya, seperti itu dari CP yang disampaikan gitu ya. Tentunya kan kita kembali kepada apa yang akan kita lakukan. Jadi saya banyak sekali melihat ketika ada yang kemarin sudah mereka suruh membuat administrasi, tetapi kadang CP-nya diambil, tetapi buku siswa, buku gurunya tidak dibaca. Buku siswanya dipakai, buku gurunya tidak dibaca gitu ya. Padahal sebenarnya buku guru yang sudah di-share itu sebenarnya bagus gitu ya. Artinya di situ betul-betul mengguide kita gitu sebenarnya. Nah, itu kadang-kadang ini pengalaman kemarin juga ketika di prakarya muncul gitu ya, itu kurikulum K13 ada buku gurunya, itu jarang-jarang guru-guru itu membaca buku gurunya gitu ya, sehingga akhirnya tidak mengena. Itu yang saya khawatirkan. Nah, ketika saya udah baca seperti itu, buku gurunya seperti ini, buku siswanya seperti ini, tahap pelaksanaan seperti apa, meskipun di buku guru tersebut langkahnya seperti itu, menurut saya harus ada penyesuaian juga. Sebab satu contoh misalkan terkait dengan kalender akademik, di situ tidak dijelaskan tentang kalender akademiknya, sehingga nanti jumlah pembelajaran per minggunya itu mau jadi berapa kitanya di sekolah tersebut. Apakah mau jadi 17 kali pertemuan fix belajar saja, ataukah seperti apa gitu ya, itu juga masih belum fix gitu, sehingga nanti akan berpengaruh kepada urutan materi dan banyaknya materi yang harus disampaikan. Setelah itu juga ada kegelisahan saya terkait dengan beberapa praktikum nantinya, ya beberapa praktikum terus pelaksanaan pembelajarannya gitu. Nah, itu yang pingin nanti kita sama-sama memanfaatkan MGMP ini, bukan berarti kita ini gitu ya. Jadi kita ada sharing lah bagaimana formula yang terbaik dalam proses pengajaran informatika kepada siswa gitu ya.
tiap sekolah mungkin punya karakteristik yang berbeda, tetapi kita coba pakai acuan yang sama dulu, yaitu tentang buku guru dan buku siswa sebagai guide utamanya gitu. Sebab itu yang di-share untuk di seluruh Indonesia. Artinya standarnya udah jelas akan mempergunakan itu gitu. Nah, kita coba mempergunakan standar yang sama dulu, polanya seperti itu. Dari di situ misalkan bab pertama, ini bagusnya apa yang kita siapkan untuk kelompok siswa, misalkan anak-anak tersebut ternyata memang misalkan nanti tadi seperti kata Kang Tarino sampaikan tentang kurikulum berdiferensiasi gitu ya, terus kita memahami tentang kemampuan anak, keinginan anak, maksimal anak untuk belajar. Nah itu ya itu yang harus kita coba pandukan sehingga nanti harapannya ketika teman-teman mengajar itu dia punya gambaran utuh gitu ya. Oh bagusnya kalau materinya gini kita mengajarkannya harus seperti ini, kita bagi dulu seperti ini. Nah itu yang ingin kita harapkan nanti MGMP ini jalan gitu ya. MGMP jalan untuk apa? Untuk mematangkan dari pengimplementasian kurikulum mereka, khususnya dari CP juga dari buku guru dan buku siswanya. Harapannya sih seperti itu, Kang. Jadi gambarnya seperti itulah intinya gitu. Oke, untuk sementara gitu aja dulu sedikit lah. Ini hanya baru awal dulu sih sebenarnya gitu ya. Saya pinginnya men-sharekan, nanti kita diskusi. Sebenarnya saya pingin ada teman-teman misalkan sama-sama saling membuka gitu ya. Nanti saya sampaikan misalkan ATP saya seperti ini nih. Cik ini poin ini udah pas atau belum? Oh, misalkan udah pas, sepakat udah pas, udah. Oh, ini ternyata misalkan menurut informasi yang saya dapat ini tidak tepat misalkan. Yuk kita perbaiki ya, maka diperbaiki. Nanti harapannya adalah apa yang kita hasil diskusikan itu bisa di-share sama teman-teman dan bisa dipertanggungjawabkan itu. Ini kesana sih seperti itu. Betul. Itu maksudnya Kang. Ya. Ini luar biasa ya. Itu. Luar biasa ya Kang Agus. Ini saya coba browsing dan sebagainya. Yang didapat sama nggak Pak Agus kayak buku panduan kayak sama. gini? Ya, ini betul, kan ini kan sebenarnya sudah ada, cuma memang kadang-kadang keterbatasan waktu untuk, bukan keterbatasan sih sebenarnya, can maksakeun urangnya. Gitu kan, bukunya sudah ada ini dari Juni 2021 malahan ya, gitu kan. Iya. Gitu kan, kayaknya udah lama sebetulnya ini kan. Nah, ini barangkali ini sebetulnya baru, kalau 2021 baru. Ya, betul. Dikeluarkannya Januari 2021 gitu kan. Udah setahun lebih kan. Tahun lebih lah. Tapi dianggap baru kan kalau 1 tahun nah ya, gitu kan. Gitu. Nah, memang kalau ya idealnya kita juga bisa membedah buku yang informatika ini ya, sebetulnya dibedah. Setuju. Nah itu maksud saya itu gitu. Dibedah. Mungkin acara obrolan ini jadi pemanasan aja. Ini ada Pak Egi SMP Assalam ya, kita admit juga biar tambah seru ya. Kalau yang lagi barangkali ada yang lagi saum sawa bari ngabuburit panginten anu teu nya panginten santai aja. Sambil ngopi itu. Nah, sambil ngopi ya Pak Yudi. Kebetulan hari ini juga saya off dulu saumnya gitu kan. Ada Pak Egi nih, kira mungkin ada. Nah, saya udah kebayang lah Kang Agus, artinya dari sisi dokumen sebenarnya sudah ada ya, buku yang dari pemerintah tentang informatika kelas 7, sehingga itu sebenarnya bisa dibedah. Di tim MGMP juga sempat tertunda ya Kang Yudi, kaitan dengan buku ya, penyusunan ya, termasuk juga kita tim ya sebenarnya, cuman karena kemarin tuh karena udah keluar buku, jadi saya kata Kang Yudi teh, wah rada ini nih kayaknya rada ya, cuma kita tidak lanjuti ke bedah bukunya ya karena kesibukan dan sebagainya. Tapi next mungkin kita pelan-pelan bisa juga bedah gitu ya. Kita diagendakan aja lah ntar lah. Ya. Kang Agus, kalau misalnya kan ada buku guru, ada buku siswa gitu ya. Nah, idealnya apakah misalnya gini, di buku guru dan siswa itu kan ada satu materi misalnya bab sekian lah gitu ya. Misalnya kalau di buku guru nih ada materi tentang bab satunya itu informatika dan keterampilan generik misalnya.
Ya. Gitu kan? Nah, kalau misalnya di buku siswanya juga sama ya? Sama. 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 Nah, apakah sama. Misalnya kita mau menyandingkan buku guru, buku siswa, kita bedah, tapi per bab gitu. Jadi tidak buku guru, buku siswanya dicuekin gitu kan. Nah, saya sih punya usul ketika kita mencoba untuk membedah gitu ya, buku guru sama buku siswanya itu benar-benar disandingkan gitu. Sehingga nanti kita bisa saling melengkapi. Barangkali Pak Rahmat yang sudah melaksanakan juga kayaknya bisa sharing lebih banyak ya, Kang Agus ya, sebenarnya karena sudah melaksanakan, atau di SMP 2 mungkin karena Pak Taryono tidak ngajar di kelas 7, mungkin juga bisa menghadirkan guru informatika yang ada di SMP 2 untuk juga share gitu ya. Gimana nih gitu, apakah ada kendala atau justru menjadi bekal buat kita yang tahun depan tuh lebih siap gitu. Jadi izin Pak Bambang mungkin boleh, menambahkan. Silakan. Jadi dari kemarin saya dengar informasi dari Pak Rahmat itu, kalau tidak salah untuk informatika itu kan ada materi tentang AP, kemudian basis data. Kalau tidak salah ada berapa ya? 2. Ada 8 bab. 8 ya kalau nggak salah ya. 8 apa 9 gitu ya. Kalau ini di buku guru ada 8. Jadi bab 1. 8 ya. Ya. Ada AP, ada 8 ya. 8 ya. Iya, ada 8. Nah, dari 8 itu kemarin sudah dipetakan bahwa misalnya untuk AP, algoritma dan pemrograman, misalnya akan dipelajari di kelas 7 misalnya begitu ya. Kemudian dengan basis data. Maka nanti di kelas 8 dan 9 tidak lagi mengulang materi itu. Jadi formasinya kalau tidak salah dari 8 itu kemarin dipecah menjadi 3-3-2 kalau nggak salah. Jadi kelas 7-nya 3 materi, kelas 8-nya 3 materi, kemudian kelas 9-nya 3 materi. Jadi 2 ya. Dari 8 bab ya, motong ya. Jadi dari 8 bab yang ada di kelas 7 itu di-share gitu ya. Ini dijadikan buat kelas 8, ini kelas 9 gitu. Iya. Karena ada materi yang jadi sama ya. Tidak ada lagi pengulangan di materi misalnya AP begitu. Jadi AP itu misalnya algoritma dengan pemrograman itu katakanlah di kelas 7 atau di kelas 8 misalnya. Nah, itu silakan nanti dimaksimalkan begitu sampai betul-betul proyeknya itu ada gitu. Karena kan di kurikulum Merdeka itu betul-betul penugasan itu berbasis proyek. Justru kita sebagai guru ada keleluasaan, tidak lagi dikejar misalnya berapa jam pelajaran. Yang penting kita menyelesaikan sampai dengan proyeknya selesai. Karena nanti proyek tersebut di guru penggerak itu, di sekolah penggerak itu di kurikulum Merdeka termasuknya harus diekspokan Pak, harus seperti dipamerankan lah begitu. Dan kemarin ya beberapa sekolah penggerak mungkin sudah melakukan hal itu begitu. Jadi merdekanya di mana? Nah, sekolah itu katakanlah kita sepakati Kota Bandung katakanlah formasinya 3-3-2 misalnya ya. Kelas 7-3 dan seterusnya begitu. Bisa saja nanti sekolah Pak Bambang bisa saja berbeda kalau di Tarbak mau mulai dari basis data dulu misalnya. Atau dari mana dulu begitu. Yang penting ada kalau di mata kuliah itu apa namanya itu prerequisite itu apa ya? Ada prasyarat. Biasanya misalnya kalau kalau mau ngambil materi ini harus materi ini dulu pernah ya diikuti kan gitu. Nah itu prinsipnya. Jadi misalnya computational thinking dulu sebagai basicnya begitu, nanti karena sudah mempelajari CT maka bisa dilanjutkan ke katakanlah ke basis data. Artinya harus memang sinkron juga, jangan sampai antara materi yang satu dengan yang lain tapi tidak ada kaitannya. Ya kalau di mata kuliah tadi ada prasyaratnya lah begitu. Sehingga dalam nanti penyusunan ininya Pak Agus mungkin dalam administrasi boleh saja kalau saya mungkin dari materi guru penggerak bisa menyisipkan
diferensiasinya begitu ya, baik diferensiasi secara konten, baik diferensiasi secara proses maupun diferensiasi secara produk. Nah, diferensiasi secara konten mungkin nanti ketika misalnya memulai pembelajaran itu, guru itu tidak hanya menayangkan video saja. Mungkin saja untuk siswa yang senang dengan visual, dengan gambar, maka disediakan juga misalnya sebuah poster mungkin begitu ya. Ya, jadi betul-betul gaya belajar siswa itu betul-betul terakomodir begitu. Kadang-kadang kan kita hanya memberikan satu contoh itu dengan video saja, padahal ada saja, atau dengan gambar saja, padahal ada anak yang hanya dengan gambar saja tidak cukup, tapi harus dengan video. Kemudian di diferensiasi prosesnya, kita juga bisa misalnya dalam pembelajaran itu memberikan tadi keleluasaan kepada anak. Silahkan kalian boleh misalnya karena senang di codingnya, maka ketika proses pembelajarannya dia diberikan waktu seluas-luasnya untuk mengeksplor kemampuan dia di bidang coding misalnya. Kemudian untuk mengeksplor yang senang perakitannya, dia diberikan kesempatan dalam proses pembelajarannya untuk memperdalam hal itu begitu. Kemudian terkait dengan penugasan juga, ketika misalnya kita tolong buat misalnya materi ini, buat presentasinya. Nah, sebagai bentuk diferensiasi, maka tidak boleh memberikan tugas itu misalnya kalian harus mengumpulkan dalam video. Itu tidak boleh seperti itu, karena ada anak yang mungkin tidak senang dengan membuat video, justru dia senang dengan menggambar poster secara manual atau mungkin secara digital begitu. Jadi betul-betul anak-anak itu merasa dikasih pilihan ya. Kemampuan mereka itu betul-betul tersalurkan dengan baik begitu. Yang kemampuan di bidang katakanlah senang poster, mungkin dia gambarnya manualnya bagus, mungkin kalau dipaksakan video mungkin hasilnya juga akan bagus. Bahkan ketika ada materi yang katakanlah ada tes begitu ya, kemudian kita memetakan bahwa ada katakanlah siswa dengan grade A, grade B gitu ya, grade C gitu ya, itu boleh saja untuk grade A mungkin diberikan waktu untuk menyelesaikan soal itu lebih cepat, karena asumsinya dia secara akademik dia memiliki kemampuan yang berbeda di atas yang lainnya. Dan nanti untuk siswa yang ada di kelas bawah diberikan waktu untuk menyelesaikan tugas itu, soal itu misalnya 30 menit atau 1 jam misalnya. Kenapa? Karena memang dari pemetaan hasil pemetaan kita, misalnya kita sebelum melakukan pembelajaran itu boleh Pak Bambang melakukan pemetaan siswa di kelas kita itu boleh kita bagi dua, misalnya ada di kelas atas, kelas menengah, misalnya kelas bawah misalnya katakanlah secara akademik, sehingga nanti betul-betul perlakuan mereka itu tidak disamakan gitu. Kadang-kadang kita tes harus selesai misalnya 30 menit. Padahal kan belum tentu yang kelas bawah bisa menyelesaikan dalam waktu itu. Itu mungkin nanti di administrasi Pak Agus bisa ciptakan item tentang pembelajaran diferensiasi sebagai bentuk apresiasi bahwa kita memang pembelajaran yang berpihak kepada murid begitu. Itu mungkin Pak Bambang sedikit tambahan. Siap. Jadi kalau saya coba cerna gitu Pak Agus, jadi guru teh nambahan banyak pekerjaan. Dan dari dulu juga kan artinya kalau memang kita semakin benar-benar serius gitu ya memetakan siswa dengan bahwa jangan-jangan ketika kita memberikan ulangan dengan soal yang sama saja itu udah pemberlakuan yang tidak adil gitu kan, karena kemampuan berbeda-beda gitu. Seperti ketika memberikan tugas yang hanya satu gitu. Kalau saya terbiasa di mulai tahun ajaran sekarang yang sedang berjalan selalu ngasih pilihan-pilihan sih gitu. Jadi ketika ada tugas mau memilih, ada yang bentuknya narasi silahkan gitu kan, ada yang bentuknya mind map, ada yang bentuk PowerPoint, ada yang video ya. Meskipun ada kecenderungan mereka memilih yang nu gampang. Nah itu juga jadi permasalahan sebetulnya Kang Agus, Pak Taryono juga Kang Yudi. Karena ketika mereka merasa ter-challenge, nah itu tugas kita sebetulnya. Wah, saya gimana ya bikin presentasi yang lebih keren. Nu gampang tong presentasi lah, bikin mind map aja. Padahal bikin mind map juga butuh serius gitu ya.
Atau saya mah rangkuman Pak ya, rangkuman gitu kan, ditik di Word gitu ya, gitu kan. Nah itu juga banyak hal lah. Jadi artinya ini, memang gimana? Silakan Kang Agus. Nah ini sangat menarik yang tadi disampaikan oleh Kang Taryono gitu ya. Kalau saya sih belum pada tahap seperti itu Kang, terus terang aja. Saya sendiri sekarang lagi nunggu juga apakah nanti akan muncul buku informatika kelas 8 atau tidak gitu ya. Kenapa? Sebab ketika saya coba baca-baca dari ATP hasil kerjaan yang awal gitu ya, yang awal ketika buku itu nggak tahu apakah sudah ada atau belum gitu ya. Memang saya tahu sih ada target-target kelas 7 apa, kelas 8 apa, kelas 9 apa gitu ya. Udah jelas itu kelas 7 apa, 8 apa, 9 apa. Maka biasanya dari ATP tersebut ngambilnya dari mana, basicnya mungkin dari buku gitu ya, dari buku gitu seperti itu. Nah nanti kita coba explore apakah di materi di seluruh buku kelas 7 itu, apakah boleh kita ambil hanya beberapa bab ataukah semuanya harus terisi. Nah itu kan jadi komitmen awal dulu tuh sebelum kita melaksanakan gitu istilahnya. Sebab kalau saya baca dari seluruh CP, dari seluruh mata pelajaran gitu ya, dan seluruh mata pelajaran mungkin bahasa Sunda nggak ada tuh. Tapi beberapa mata pelajaran memang di situ udah jelas dari CP semua itu masuk kepada CP kelas 7, 8, dan 9. Capaian kelas 7 apa, capaian kelas 8 apa, capaian kelas 9 apa gitu ya. Dan tentunya biasanya dijabarkan nanti dalam bentuk buku kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Logika ke saya ke sana sih seperti itu. Makanya nanti kita perlu banyak diskusi itu terkait dengan itu. Kalau administrasi sih sebenarnya saya hanya ingin menjelaskan sama teman-teman itu membuat administrasi itu mudah gitu ya. Kuncinya apa? Ketika kita misalkan bikin ATP itu dasarnya apa? Oh kita harus ngambil dari mana dulu? Dari buka CP-nya dibuka, kopikan yang dari sini, masukin ke situ. Itu hanya sebat itu saja sih kalau saya ingin sharing ke teman-teman yang lainnya. Bagaimana menyusun jadwal dan sebagainya gitu. Itu hanya sebatas teknis saja sih sebenarnya. Tapi berkaitan dengan pemilihan materi, pengaturan materi itu kan kembali lagi kepada Bapak dan Ibu gurunya yang akan melaksanakan gitu ya, melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolahnya masing-masing. Kalau pemilihan materi, saya kembali ke prakarya. Prakarya itu kenapa boleh memilih 2? Sebab di aturannya memang ada gitu ya. Boleh memilih 2 aspek gitu, ceritanya seperti itu, atau 2 elemen misalkan seperti itu, udah jelas itu. Udah jelas boleh memilih minimal 2 aspek gitu ya dalam di satu pembelajaran itu. Nah, kalau di informatika saya belum mendapatkan itu. Belum mendapatkan itu, sehingga apakah memang informatika tersebut nantinya yang 8 bagian tersebut itu harus disampaikan semuanya ataukah bisa dipilih beberapa bagian saja gitu ya. Itu yang memang harus kita diskusikan kembali gitu. Harapan saya ke sana sih. Makanya nanti akan makin rame, pikir saya kan lebih senang gitu ya, akan lebih semarak nanti kalau kita misalkan ada momen-momen tertentu lagi gitu ya, terutama bagi mereka yang sudah mengikuti kegiatan nanti, apakah nanti Pak Bam misalkan sebentar lagi kan mau ada kegiatan di P3TK gitu ya, di P3K ikut seperti itu, coba didiskusikan deh, sehingga nanti bekalnya itu ternyata menyusun ATP itu gini, menyusun modul itu gini, misalkan seperti itu. Dasarnya dari sini, dasarnya dari ini, misalkan kalau ingin jadi seperti itu ngambilnya dari sini, dipindahkan ke sini, dieditnya di sini, misalkan seperti itu yang mudah-mudahan akan menambah wawasan pengetahuan kita semuanya. Benar-benar itu akan menjadi cara mudah buat teman-teman dalam menyusun sebuah administrasi. Kuncinya sebenarnya administrasi itu bagi saya sih penting mengajar sebenarnya nama, tetapi tetap ya nama administrasi itu kudu aya gitu ya, dan kita biasa nama kudu biasanya jadi ditanyakan gitu, kita orang yang saya sekolah di sekolah gitunya, pasti teman-teman nanya berkaitan dengan cara membuat administrasi itu kumaha gitu istilah nama. Jadi orang apal mah nanya mata pelajaran lain oke, insya Allah bisalah gitu seperti itu. Minimal kan kita ilmunya dapat dulu gitu. Betul. Itu yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman gitu ya. Nanti enaknya sekali lagi ketika ada diskusi lagi, kita sama-sama saling bisa share terkait dengan apa yang
yang sudah dikerjakan, sehingga nanti kita bisa punya pembanding loh, sehingga kita punya gambaran teh lebih utuh gitu lah bagaimana cara membuatnya gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti saya ngurutnya gini, dasar saya seperti ini kemampuan anak-anak saya seperti ini gitu ya. Oh, sama misalkan dengan kita bisa kita adopsi. Tapi ternyata misalkan beda kondisi kita mah dengan situ. Mungkin kita akan cari alternatif yang lain gitu istilahnya. Nah itu aja sih sebenarnya. Jadi terima kasih banget hari ini banyak sekali wawasan terutama dari Kang Taryoni yang sudah melaksanakan gitu ya. Terus terang saya sendiri ketika dapat informasi yang barusan, oh ternyata seperti ini gitu ya. Mudah-mudahan nanti kita sama-sama saling menggali kembali informasi terkait dengan kurikulum Merdeka dan kita lebih fikskan gitu ya. Tapi yang intinya sekali lagi kegiatan kita diskusi seperti ini harapan saya sih sebenarnya satu apa yang menjadi hasil diskusi kita itu bisa kita share sama teman-teman yang lain sehingga teman-teman yang lain itu akan mendapatkan suatu kemudahan dari adanya kegiatan di MGMP gitu. Ini sama sih sebenarnya. Ya. Betul. Nah, ini Pak Bambang nih baru masuk ya. Coba kita admit aja biar tambah seru. Beliau ini apa? Guru pendamping ya. Kalau nggak salah tuh daftarnya. Iya. Ya. PP dia. Oh. PP ya. Iya. Pelatih. Pelatih ya. Udah masuk. Assalamualaikum. Mas Bambang. Kameranya tiasa on, meh rame. Acan. Ada Acan, siap. Nah, siap. Ini Delas muncul sesama Bambang. Aduh ya udah di admit aja lah. Kita bisa sampai 5:30 lah nyantai. Ya. Oke, siap. Wah, Assalamualaikum Kang Bambang, sehat? Alhamdulillah Pak Bambang sehat juga. Maaf lahir batin. Maaf lahir batin. Ini mah Bambang Sugiarto. Bambang sedunia. Sedunia siap. Saya pakai Mr. Bam. Ini Kang Bang kita udah. Bener nih. Tadi soalnya saya lagi persiapan pendampingan individu, jadi saya lagi baru beres Zoom, Meet juga sih. Ya. Jadi pas saya lihat ada kesempatan ya udahlah coba gabung nih sama Mr. Bam. Ya, sebenarnya pena Mr. Bam itu mencoba hadir menjembatani bukan kekosongan sih, waktu-waktu yang luang gitu. Kayak sekarang kan luang gitu ya. Mudah-mudahan bisa jadi sebuah agenda rutin yang nantinya bisa jadi program MGMP atau misalnya kolaborasi lah. Sekarang kan musimnya kolaborasi gitu kan. Menyikapi dulu yang tadi Kang Agus, betul Kang Agus. Jadi saya keidean juga. Kayaknya kalau misalnya meskipun mungkin tidak seminggu sekali ya, paling telat 2 minggu sekali, sore-sore hari Ahad gitu ya, hari Minggu ini kita nge-zoom bareng, ngobrol santai. Kemarin sudah ngebahas apa, kita lanjutkan lagi. Kalau ada yang baru ya suruh nonton dulu yang sebelumnya karena nanti pasti diposting kan gitu ya. Jadi gitu. Nah, tema yang hari ini tuh sebenarnya Kang Bambang, jadi ini lebih ke apa ya? Kalau saya sih mikirnya gini ya, Kang Agus, Pak Taryono, terus Kang Yudi, yang kita obrolkan ini lebih ke menyiapkan diri kita untuk lebih siap gitu sebagai guru dalam kekinian. Kenapa saya istilah kekinian? Ya karena informasi buat guru luar biasa gitu ya. Regulasinya terus berkembang gitu ya. Ada kurikulum Merdeka, ada guru penggerak, ada pendamping. Nanti nggak tahu gitu kan. Apakah nanti 2024 ganti presiden masih kena merdeka atau gimana gitu. Nanti ada kurikulum naon deui gitu kan. Gitu. Kalau saya sih mikirnya punya pemikiran kurikulum sepanjang zaman gitu ya. Kalau saya kurikulum sepanjang zaman guru, siapapun menterinya, apapun kurikulumnya, orang mah siap aja jadi guru gitu kan. Gimana caranya? Nah, hari ini jadi kesempatan kita untuk mengukuhkan kita sebagai guru yang selalu siap gitu kan. Kang Bambang nih, apa yang bisa di-share kaitan barangkali punya informasi tambahan tentang kurikulum Merdeka, tentang juga kaitan mata pelajaran informatika, diuntungkan pelajaran informatika ketika dulu sempat mau hilang, muncul TIK, BTIK, kemudian sekarang seolah-olah kayaknya informatika naik kelas lagi nih, gitu kan? Nah, gitu. Barangkali ada informasi yang bisa kita simak, mangga Kang Bambang. Baik. Kalau informasi sih nggak ada ya.
apa ya, informasi karena juga kalau saya sebenarnya senang ya, ini terus terang aja. Kalau saya senangnya lebih senang ke BKTIK ya. Asup nggak masuk kelas, tapi kita dapat gitu kan ya, dapat sertifikasi, dapat gaji, tapi kita nggak masuk kelas kan gitu kan ya. Kalau informatika kan kita masuk kelas ya, satu. Yang kedua, dan informatika itu kan berarti harus linear kan ya, harus linear. Sementara saya kan bukan dari informatika begitu kan ya. Jadi sebenarnya saya lebih senangnya BKTIK gitu kan, nggak harus linear, tapi kita bisa ya. Walaupun nanti kemudian di kemudian hari kemudian saya harus mengajar mapel yang les itu nggak masalah gitu kan ya. Artinya itu masih bisa disiasati kan ya. Karena tadi kan guru belajar sepanjang hayat, guru itu kan belajar sepanjang hayat gitu kan, nggak pernah berhenti belajar begitu. Kaitan dengan informatika saya sendiri juga belum dapat apa ya, pengetahuan ya, belum dapat informasi yang secara mendalam gitu kan, karena memang sekolah saya juga bukan sekolah apa ya, percontohan yang untuk informatika ya, bukan sekolah percontohan informatika dan juga bukan sekolah penggerak. Kemudian juga kaitan dengan kegiatan saya di guru penggerak juga tidak ada kaitan dengan proses pembelajaran sebenarnya sih. Kaitannya lebih kepada pengembangan ya, pengembangan dari diri si guru penggerak sendiri begitu kan. Jadi saya itu adalah pendukung ya, pendukung untuk bagaimana si guru penggerak itu bisa berkembang menjadi guru yang memang layak gitu kan, bukan layak ya, guru menjadi layak atau menjadi panutan dari guru-guru yang lain di sekolahnya begitu kan. Itu sih. Kalau kaitan dengan pembelajaran saya juga belum dapat informasi ya, seperti apa sih Merdeka Belajar itu gitu kayaknya. Seperti apa? Nah, memang yang sudah saya dapat informasinya ya kaitannya dengan Merdeka Belajar itu yaitu tadi ya, bahwa sebenarnya ini sudah satu pembelajaran yang sebenarnya sudah dilakukan di pembelajaran sebelumnya. Hanya kita tidak tahu bahwa itu gitu pembelajarannya. Kan sekarang itu lebih boomnya adalah diferensiasi ya, diferensiasi dalam proses pembelajaran dan pembelajaran sosial emosional gitu kan. Nah, sebenarnya ini di kurikulum 13 juga sudah ada ya, sudah ada sebenarnya. Sudah ada ketika kita mencoba menerapkan pembelajaran yang berbasis proyek gitu kan ya. Itu kan di situ ada diferensiasinya, kemudian juga ada pembelajaran sosial emosionalnya juga begitu. Itu sebenarnya hanya pada saat kita tidak tahu bahwa itu pembelajaran yang diferensiasi atau pembelajaran yang kaitannya dengan sosial emosional begitu. Ya mungkin itulah ya sedikit sharing yang sudah sedikit sharing lah ya, sharing. Ya, betul. Nanti kita diskusi aja lah selebihnya mah begitu. Ya, kita sebenarnya dari jam 4 lebih ya, 4:15 kita mulai sudah cukup panjang lebar lah ya sama Pak Taryono, Kang Agus berkaitan dengan lebih ke persiapan apa sih yang harus kita siapkan oleh kita sebagai guru berkaitan dengan kurikulum Merdeka dengan mata pelajaran informatika. Kalau bicara tentang informatika, ada informasi bahwa yang mengajar informatika juga tidak harus linear kalau informasi yang saya dapat ya, tapi nanti tolong diluruskan gitu ya, tolong diluruskan gitu. Jadi tidak merubah tentang linearitas tentang guru informatika itu yang saya tangkap sih, sehingga guru informatika itu bisa siapa saja sih sebetulnya. Kalau yang saya tangkap gitu ya, dapatkan gitu. Nggak tahu misalnya kayak Pak Taryono apakah dapat informasi itu, kemudian Kang Agus, Kang Yudi gitu. Nah hari ini sebetulnya tadi yang diobrolkan dari awal lebih ke menyiapkan bagaimana kita siap mengajar dengan konsep baru lah, dengan kurikulum Merdeka, karena dengan kondisi sekarang itu kan menjadi manusia yang adaptif ya. Kondisinya sekarang begini, kita siap-siap bagi kita yang merasa gelisah melihat sesuatu perubahan, kita ikhtiar.
hari ini ikhtiar gitu ya. Apa sih supaya kita bisa lebih siap gitu kan. Dan sebetulnya ini salah satu ciri-ciri guru penggerak sebenarnya ya, menggerakkan diri sendiri untuk lebih tahu gitu, nungguan sanes apalagi di luar di luar jam kerja dan sebagainya. Ini sebetulnya hal yang positif yang terus bisa kembangkan, dan Pena Mr. Bam siaplah memfasilitasi apakah 2 minggu sekali. Nah, hasil hari ini juga itu bisa ditonton, kita bisa bikin semacam resumenya lah ya, resume dari hasil obrolan ini. Artinya poin-poin pentingnya sudah kita dapat hari ini gitu kan. Kita bisa bahas nanti di akhir. Kang Bambang, saya ingin nanya, ketika aktivitas dengan konsep pendampingan guru-guru penggerak sebetulnya ini apa sih yang bisa ini mumpung sekalian ada di sini nih, ada waktu sekitar 10 menit lagi, apa sih yang bisa dibagi ke kita, meskipun saya baru mau mulai guru penggerak, baru daftar angkatan ke-7 gitu, tinggal nunggu pengumuman lulus apa enggak gitu ya, gitu kan. Sami. Nah, Pak Agus juga sama kan, berarti iya. Pak Tony juga saya dengar juga beliau daftar di guru penggerak angkatan 7 gitu ya. Pak Taryono nih bentar lagi lulus gitu kan, beberapa bulan lagi. Kang Yudi saya nggak ikut. Kalau Kang Yudi justru dia alhamdulillah sedang S2 ya, nah itu lebih keren gitu kan. Nah, gitu kan, bukan lagi guru penggerak, itu udah menjelang master gitu kan. Mangga silakan Kang Bambang. Untuk penguatan aja. Gini ya. Oke, gini ya, terkait tadi ya guru yang adaptif, sebenarnya gini ya, guru itu kan, kata saya kan tadi bahwa kita itu sebagai guru, dan guru itu tidak pernah berhenti belajar gitu kan. Jadi belajar sepanjang hayat, itu guru gitu kan ya. Belajar sepanjang hayat. Jadi sampai kapanpun kita tetap belajar gitu kan ya. Itu. Kaitannya dengan pendampingan ya, pendampingan guru penggerak ya. Memang di guru penggerak itu kan ada berapa ya? Ada 3 modul ya. Kalau ada 3 modul. Modul 1, modul 2, dan modul 3 gitu kan ya. Modul 1 itu kaitannya dengan pola pemikiran ya. Pola berpikirnya Ki Hajar Dewantara gitu kan ya di situ. Kaitannya dengan itu, dan juga ada kaitannya dengan kompetensi seorang guru penggerak gitu kan. Nanti di modul 1 gitu ya, di modul 1 itu 1.1 sampai 1.4 itu kaitannya tentang pemikiran ya, pemikiran Ki Hajar Dewantara dan kompetensi guru penggerak. Kan selama ini kita kiblat pembelajaran kita kan selalu ke barat ya. Ternyata kita juga punya sebuah kiblat pembelajaran yang sebenarnya kiblat pembelajaran yang kita sudah jauh lebih maju dari pembelajaran yang ada di barat gitu ya. Itu dengan pembelajaran yang disampaikan tadi oleh Ki Hajar Dewantara ya. Hanya itu yang baru tergali oleh kita saat ini gitu kan ya. Karena kita selalu silau dengan barat begitu kan. Ternyata apa yang dihasilkan oleh tokoh pendidikan kita yang sangat cemerlang Ki Hajar Dewantara jauh lebih luar biasa ya, jauh lebih luar biasa dan jauh lebih mengena gitu kan ke sistem pendidikan di kita begitu kan. Itu nanti itu di modul 1 di mana kita akan tahu bahwa anak di modul 1 itu anak sudah bukan lagi kertas kosong ya, bukan lagi kertas kosong yang diisi oleh guru, bukan. Tapi anak itu datang sesuai dengan kodratnya masing-masing. Jadi anak itu datang sudah membawa bekal. Bekalnya adalah bekal kodrat masing-masing. Nah, itu ya nanti, dan itu pola pemikiran yang nanti akan didapat ya di modul 1 begitu kan ya. Kalau di modul 2 tadi kaitan dengan pembelajaran ya. Pembelajaran yaitu kaitannya dengan modul pembelajaran ya, diferensiasi, kemudian pembelajaran sosial emosional itu di modul 2. Jadi bagaimana kita melakukan sebuah pembelajaran yang di pembelajaran itu kita bisa melihat ya, artinya bukan mengelompokkan ya, tapi kita bisa melihat kalau untuk anak yang lebih kita mengajarnya bagaimana, untuk yang middle itu bagaimana,
Dan untuk yang kurang bagaimana? Itu dalam satu kelas itu akan seperti itu begitu kan ya. Kemudian juga ada pembelajaran sosial emosional, bagaimana kita mengontrol. Guru itu kan harus bisa mengontrol sosial emosionalnya ketika di kelas. Nah, itu nanti di modul 2. Dan di modul 3 itu nanti lebih ke arah pemimpin pembelajar. Jadi bagaimana guru itu dituntut menjadi sebuah orang pemimpin, ya, pemimpin pembelajar. Ya, minimal guru itu adalah sebagai seorang pemimpin di kelas. Bagaimana guru bisa memanage kelasnya dengan baik sehingga bisa menciptakan sebuah pembelajaran yang sesuai ya, yang sesuai dengan apa yang diinginkan, begitu kan ya. Tuh. Itu sih pendampingannya lebih marah ke sana gitu kan. Dan yang sangat menarik sekali gitu kan. Ketika saya dulu daftar di guru penggerak itu guru penggerak itu kurang seksi ya, kurang seksi dalam tanda kutip gitu kan. Tapi sekarang guru penggerak itu jadi seksi gitu kan ya. Pertama karena ya sekarang dinas pendidikan itu sudah luar biasa ya. Informasi sangat luar biasa. Kemudian di guru penggerak itu sekarang juga kartu truf ya. Jadi kartu truf untuk kemana-mana nih guru penggerak itu. Kalau di PNS ya bisa jadi pengawas, bisa jadi kepala sekolah. Itu kartu trufnya adalah guru penggerak gitu kan. Jadi ini sudah sangat seksi sekali begitu kan kalau sekarang guru penggerak itu gitu kan ya. Berbeda ketika di angkatan 4 itu ya saya sangat mengapresiasi guru-guru penggerak yang daftar di angkatan 4 karena mereka mendaftar betul-betul mendaftar murni hanya untuk mendapatkan pengetahuan dan tambahan wawasan gitu kan. Ya mudah-mudahan di angkatan 7 juga sama ya. Sama lah ya. Bahwa kita mendaftar bukan untuk mencari sesuatu tapi kita mendaftar untuk mendapatkan ilmu pengetahuan tambahan, memperluas wawasan gitu kan ya. Dalam proses pembelajaran untuk kegiatan belajar mengajar tadi yang tadi saya sampaikan bahwa guru itu belajar sepanjang hayat. Begitu mungkin sharingnya, punten kalau belepotan. Keren. Sebenarnya bisa dibulak-balik sih sebenarnya kalau bicara tentang guru penggerak angkatan 4, angkatan 7 gitu. Jangan-jangan ini kegagalan angkatan 4 ketika angkatan 7 akhirnya keran itu dibuka Kang Bambang misalnya. Jadi kalau saya mikirnya dibalik justru gitu. Kalau Kang Bambang bilang lebih keren guru angkatan 4 gitu. Nah, tapi sekali lagi sebuah program itu kan tetap bagaimana program itu diakses banyak gitu. Apa ketika angkatan 7 kemudian yang mengakses tidak banyak, kemudian orang berpikir penyelenggara bisa aja berpikir wah supaya banyak gimana? Akhirnya bermainlah dengan aturan SE surat edaran keluar, akhirnya guru penggerak menjadi terfasilitasi ketika itu salah satu syarat jadi kepala sekolah. Gitu kan, dinaikkan kelasnya gitu. Jadi itu kan strategi kalau saya sih lihatnya lebih ke apa ya, bagaimana sebuah program itu muncul ya pasti akan juga bagaimana memunculkan motivasi lain. Terlepas juga orang masuk guru penggerak kemudian dia ingin jadi kepala sekolah, buat saya itu sah-sah saja gitu sebenarnya gitu kan. Toh juga kalau ada challenge kenapa enggak gitu kan. Gitu toh juga banyak hal yang mudah-mudahan kita bisa istiqomah sih sebetulnya dengan apapun programnya. Kita guru mungkin sudah gonta-ganti menteri masih tetap aja jadi guru gitu kan, ke mana-mana gitu kan. Dan betul kata Kang Bambang bahwa kita jadi guru pembelajar sepanjang hayat. Nah konteksnya di pertemuan hari ini menjadi apa ya, menjadi barometer bagaimana cara kita sebagai guru yang adaptif gitu. Kita ini pertemuan ini diinisiasi atas keinginan yang apa ya, bukan sebuah program dari pemerintah dan sebagainya, tapi kegelisahan kita aja, kepedulian. Bahkan kalau bicara tentang konsep tokoh-tokoh pendidikan tidak hanya Ki Hajar Dewantoro, ada Kiai Ahmad Dahlan, kemudian ada Hasyim Asy'ari. Banyak sebetulnya kalau kita mau eksplor, jadi tidak hanya ke Ki Hajar Dewantoro, cuma yang terkenal mungkin Ki Hajar Dewantoro. Kita bisa belajar dari Raden Ajeng Kartini, Dewi Sartika. Sebetulnya mereka konsep-konsep juga yang ada di lokalan gitu. Ya, sekalian promosi aja sih sebenarnya kami di satuguru.id itu juga mengupas
beberapa tokoh-tokoh pendidikan. Tadi Kang Taryono sempat program nguping juga ternyata terdengar oleh Kang Taryono gitu ya. Kita di Satu Guru punya program nguping gitu ya, ngobrol urusan penting. Sampai ketiga kita menghadirkan tema-tema tentang ketokohan yang ada di Indonesia. Tinggal 5 menit lagi nih biar juga ada persiapan buat Akang semua menjelang maghrib bersama keluarganya. Mungkin dari Kang Agus dulu deh, satu orang ke bagian 1 menit atau 2 menit lah gitu untuk apa ya, kalau closing statement rasanya ya testimoni lah di pertemuan hari ini. Mangga Kang Agus dulu deh, silakan. Ya, saya izin pakai speaker galerinya biar muncul satu layar penuh. Mangga, silakan Kang Agus. Iya. Ya intinya sih mari kita sama-sama belajar gitu ya. Ini ada sesuatu hal yang baru, kita langsung sambut gitu ya, sesuatu hal yang baru tersebut. Salah satunya adalah informatika dengan berbagai macam ya istilahnya pernak-perniknya gitu ya. Dan saya harap sih kita sama-sama tetap di satu jalan, sama-sama bisa mempermudah teman-teman kita, bisa saling membantu teman-teman kita, sehingga kesulitan-kesulitan kita dalam proses pendidikan di sekolah itu bisa diminimalisir dengan baik, sehingga kita menjadi guru-guru yang diharapkan memang oleh pemerintah, seperti guru-guru pembelajar gitu ya, guru-guru yang labelnya macam-macam lah istilahnya seperti itu. Tapi intinya adalah kita memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. Dari kitanya sendiri kita harus lebih baik juga dari itu, gitu ya. Ini kita aja lah. Ya, jadi kalau ingin muridnya lebih baik, kita juga menyiapkan lebih baik. Oke. Selanjutnya Kang Taryono masih monitor. Saya mau nagih janji buka topi. Wah, aneh buka topi. Asli, sebentar saya izin spotlight dulu. Ini aman nih sambil berkendaraan? Di mana itu? Aman, Pak. Ya, mangga silakan. 1-2 menit. Nanti di akhir akan buka topik saya ya. Closing dari saya mungkin tadi sudah disampaikan, bersikaplah seperti teh botol ya. Tadi Pak Bambang bilang apapun kurikulumnya ya kita mah sebagai gurunya guru gitu ya. Sama-sama halnya dengan teh botol sosro gitu, apapun makanannya minumnya teh botol sosro gitu. Mantap. Kemudian terkait motivasi untuk kita semua, ini satu moto dengan Pak Bang PP tentunya, di mana dalam seorang guru itu harus adaptif begitu ya. Walaupun informasi sekarang sudah ada artificial intelligence, robotik, bahkan robot Sophia sudah datang ke Indonesia tahun 2019 yang siap mengajar. Itu merupakan tantangan buat kita semua tentunya. Tetapi jangan patah semangat dengan datangnya robot-robot pengajar nanti, karena mereka hanya bisa mengajar, tidak mampu mendidik begitu. Tetap mendidik adalah tugas yang tidak akan tergantikan oleh siapapun termasuk robot. Kemudian berikutnya satu motivasi juga, di mana dalam menghadapi situasi seperti ini, perkembangan teknologi, perubahan kurikulum dan sebagainya, kita harus adaptif, kemudian harus tergerak. Kalau sudah tergerak, insya Allah kita akan bergerak. Kalau sudah bergerak, kita akan bisa menggerakkan. Tentunya saya berharap di kemudian hari MGMP TIK lebih solid, lebih banyak sharing ilmunya begitu. Bahkan kemarin saya sentil Pak Ketua MGMP, ya jangan pakem begitu ya, kalau bisa diaktifkan mungkin per bulan atau per bagaimana ada pertemuan di mana banyak sekali sumber-sumber ilmu yang bisa didapat dari Pak Bambang PP, dari Pak Agus, dari Pak Bambang Mr. Bam, dari Pak Yudi, Bu Eka juga begitu. Itu banyak sekali sumber daya dari guru-guru TIK itu, hanya memang mungkin belum diaktifkan begitu. Itu saja mungkin Pak Bambang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Terima kasih. Hati-hati di jalan.
Terima kasih sudah tunaikan janjinya dibuka, ternyata ya luar biasa. Ya, saya izin membacakan dari Kang Yudi. Closing statement saya hari ini alhamdulillah mendapatkan pencerahan yang super dari kawan-kawan semua. Mohon maaf jaringannya kurang bagus. Berikutnya silakan Kang Bambang Sugiarto untuk ngasih, meskipun di akhir jelang-jelang ini, tapi barangkali ada hal yang ingin disampaikan berkaitan dengan pertemuan hari ini, Mangga? Oke, baik. Sudah seperti saya sampaikan tadi ya, bahwa kita itu guru ya, dan guru itu tetap belajar, jadi belajar sepanjang hayat, dan jadilah guru yang bermanfaat, karena sebaik-baiknya orang adalah yang bermanfaat buat orang lain. Itu saja bagi saya. Mungkin itu ya, sedikit lah seperti itu. Siap ya, hatur nuhun. Pak Bambang, ya mudah-mudahan kita menjadi guru-guru yang bermanfaat. Ya, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Kang Agus, Kang Bambang, Kang Taryono, juga Kang Yudi yang hari ini jaringannya memang kurang bersahabat ya. Terima kasih. Mudah-mudahan tayangan di channel Pena Mr. Bams ini juga akan mewarnai lah bahwa sekarang eranya kolaborasi, terus bersinergi, bergerak, adaptif, kegiatan-kegiatan yang ngepop istilah kita ya, tidak dalam kedinasan dan apapun, barangkali bisa jadi saluran-saluran yang efektif lah. Kalau saya menggunakan istilah tuh di rapat mah kadang-kadang susah untuk mencari ide, tapi di pos ronda, di pengajian, di arisan itu lebih mudah gitu. Jangan-jangan kita tidak menempatkan pada saat kita mengajar dengan anak, karena mereka terkungkung dengan suasana kelas yang kadang-kadang membosankan dan sebagainya. Mudah-mudahan kita jadi guru yang menyenangkan buat anak-anak kita, tidak hanya mengajar, betul kata Kang Taryono, tapi juga mendidik. Sekali lagi terima kasih Kang Agus, Kang Bambang, Kang Taryono, juga Kang Yudi yang sudah hadir di channel Pena Mr. Bam dengan dukungan MGMP, TIK, BTIK, dan Informatika juga Prakarya. Terima kasih Pak Tony yang selalu juga mendukung. Mudah-mudahan acara-acara seperti ini juga mendapat dukungan dari semuanya. Terima kasih yang sudah hadir. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih. Jazakallah khairan. Mudah-mudahan waktu, tenaga, pikiran yang Bapak hadirkan pada kesempatan ini dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Terima kasih. Saya undur pamit. Terima kasih semuanya. Oke, buat semuanya, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Waalaikumsalam. Thank you so much. Okay.